الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, masih kita berbicara tentang Al-Mi'raj, naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersama Jibril dengan kendaraan Buraq dari langit pertama sampai Sidratul Muntaha. Dan sudah dibahas bahwasanya di pintu langit pertama ada malaikat yang bernama Ismail yang membawahi 12.000 para malaikat, yang masing-masing dari 12.000 tersebut membawahi pula 12.000 dan bertanya, man hada ya Jibril? Dijawab, hada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aw qad bu'its? Apakah sudah dibangkitkan? Dijawab, bala, benar, dia sudah dibangkitkan. Maka dibukakan pintu langit. Kemudian Rasulullah SAW naik ke langit yang pertama dan melihat beberapa orang-orang yang disiksa di sana, dan juga melihat seorang yang mengomentari ruh-ruh yang dihadapkan kepadanya. Kalau ruhnya baik, maka dia gembira dan menyatakan ruhun tayyibah kharajat min jasadin tayyib. Kalau ternyata yang ditampakkannya adalah ruh yang jelek, ruhnya orang kafir, maka dia tidak suka, bermuka masam dan menyatakan ruhun khabithah kharajat min jasadin khabith. Yang ternyata beliau adalah Adam alaihi salam. Dan kemudian as'adani ila sama'i tsaniyah, kata Nabi, kemudian aku dinaikkan ke langit yang kedua. Fa idza fiha ibn al-khalah, maka di sana ada anak bibi Rasulullah sallallahu, yaitu Isa ibni Maryam dan Yahya ibni Zakaria alaihi assalam. Semoga keselamatan atas keduanya. Thumma as'adani ila sama'i tsalitsah, kata Nabi alaihi wassalam, kemudian aku diangkat lagi ke langit yang ketiga. Fa idza fiha rajulun suratuhu ka suratil qamar,
Tiba-tiba di sana ada seseorang yang wajahnya seperti bulan purnama. Qultu man hadha ya Jibril? Aku katakan, siapa dia ya Jibril? Qala hadha akhuka Yusuf ibn Ya'qub. Itu adalah saudaramu Yusuf ibn Ya'qub. Thumma as'adani ila as-sama'il khamisah. Kemudian aku dinaikkan kembali ke langit yang kelima. Fa idza fiha kahlun abyadur ra'si wal lihyah. Tiba-tiba di sana ada seseorang dijuluki dengan kahal karena sudah umurnya kurang lebih 40-an. Kalau di bawahnya dikatakan syabab, 30 ke bawah dikatakan syabab, 30 ke atas dikatakan kahal. Pernah dengar riwayat yang menyatakan sayyida kuhul ahlil jannah? Man huma? Siapa sayyida kuhul ahlil jannah? Dua tokoh kahal dari penduduk surga, Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar wa Umar. Kalau sayyida syabab ahlil jannah man huma? Hasan al-Husain. Jayyid. Kalau sayyida kuhul ahlil jannah Abu Bakar wa Umar, sedang sayyida syabab ahlil jannah adalah Hasan wal Husain. Jadi kahal yakni orang yang sudah sekian umurnya. Tiba-tiba di sana ada seorang syekh abyadur ra's, yang kepalanya sudah memutih, wal lihyah, dan juga jenggotnya sudah memutih, azimul asnun, yang besar lihyahnya. Jadi di samping putih besar. Apa makna besar? Yakni lihyahnya besar, jenggotnya besar, lebat. Lam ara kahlan ajmal minhu. Kata Nabi, aku tidak pernah melihat seorang syekh yang lebih gagah dari dia, yang lebih bagus dari beliau. Qultu man hadha ya Jibril? Aku tanyakan kepadanya, siapa ini wahai Jibril? Qala hadzal muhabbab fi qaumi. Ini adalah orang yang dicintai oleh kaumnya. Harun ibn Imran. Harun ibn Imran, saudara Musa alaihi salam. Thumma as'adani ila sama'is sadisah. Kemudian aku dinaikkan kembali ke langit yang keenam. Fa idza fiha rajulun adam tawilun aqna ka'annahu min rijali shanu'ah. Maka kulihat di sana ada seseorang yang berkulit sawo matang, tinggi, berhidung mancung, berambut ikal. Siapa itu? Naam. Ditanyakan oleh Rasulullah SAW, man hadha ya Jibril? Qala hadha akhuka Musa ibn Imran. Ini adalah saudaramu Musa ibn Imran. Tadi Harun ibn Imran, sekarang Musa ibn Imran. Akhwan, dua saudara, dan dua-duanya adalah Nabi. Thumma as'adani ila sama'is sabi'ah. Kemudian dinaikkan aku ke langit yang ketujuh. Fa idza fiha kahlun jalisun ala kursiyyin ila babil baitil ma'mur. Maka di sana aku melihat seorang kahal juga, yakni seorang syekh, jalisun ala kursi, duduk di atas kursi di depan pintu baitil ma'mur. Di langit ketujuh atau di atas langit ketujuh ada masjid yang dijuluki baitil ma'mur, yang yadkhuluhu kulla yaumin 70,000 malak. Yang dimasuki Baitul Ma'mur itu setiap harinya 70.000 malaikat setiap hari. La yarji'una fihi ila yaumil qiyamah. Setiap yang sudah masuk hari itu, dia tidak masuk lagi sampai hari kiamat. Tetapi setiap hari ada yang masuk ke dalamnya dengan jumlah 70.000 malaikat. Berarti berapa jumlah malaikat? 70.000 dikali jumlah hari sejak pertama sampai hari kiamat. Ini bukan yang kemarin. Bukan yang kemarin dibahas. Yang di langit ini, yang di pintu langit pertama, yang dipimpin oleh Ismail, yang di bawahnya 12.000. Dan setiap 12.000 itu masing-masingnya memiliki bawahan 12.000 lagi. Ini yang masuk Baitul Ma'mur sudah 70.000 setiap harinya, dan yang masuk hari ini bukan yang kemarin, yang masuk besok bukan yang hari ini.
Demikian seterusnya ila yaumil qiyamah. Lam ara rajulan ashbah bi sahibikum. Orang yang duduk tadi Syekh, tidak ada seorang pun yang lebih mirip daripadanya atau yang lebih mirip dengannya kecuali sahabat kalian ini, yakni beliau sendiri. Wala sahibukum ashbah bihi minhu, dan tidak pula ada seseorang atau tidak pula sahabatmu ini paling mirip kecuali kepada dia. Yani tidak ada yang mirip dengan dia kecuali aku, dan tidak ada yang mirip dengan aku kecuali dia. Man huwa? Nah, kemarin sudah dibahas. Ibrahim alaihi salam. Karena memang beliau adalah turunan Ibrahim alaihi salam. Untuk man hadha? Ya Jibril, siapa ini wahai Jibril? Dijawab, hada abuka Ibrahim. Dia adalah bapakmu Ibrahim. Thumma dakhala bi al-jannah. Kemudian aku masuk, ini dimasukkan ke surga. Faraitu fiha jariyatan la'sa. Maka aku melihat di sana ada jariyatan la'sa. Ada jariyah, ada seorang wanita jariyah yang la'sa. La'sa itu yang bibirnya merahnya agak gelap sedikit. Nah, fasa'altuha. Maka aku tanya kepadanya, liman anti? Kamu ini milik siapa? Karena jariyah itu biasanya dimiliki oleh seseorang. Liman anti? Qala wa qad a'jabatni wa ra'aituha. Dia terkejut denganku dan aku melihat kepadanya. Faqalat, maka dia menyatakan li Zaidin ibn Harithah. Aku adalah miliknya Zaid ibn Harithah. Fabasyara biha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Zaid ibn Harithah. Maka Rasulullah pun memberitakan berita gembira ini kepada Zaid ibn Harithah. Sepulangnya dari Mi'raj, beliau langsung menghabarkan kepada Zaid ibn Harithah bahwasanya engkau akan masuk jannah dan engkau memiliki jariyah yang begini dan begitu. Khonibina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Zaid ibn Harithah adalah hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula anaknya Usamah ibn Zaid juga hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan pernah tabannahu, pernah dianggap sebagai anak sampai disebut dengan Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang melarangnya dan menyatakan ud'uhum li abaihim. Panggillah mereka dengan bapak-bapak mereka. Maka kembali dipanggil dengan nama Zaid ibn Harithah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa aqbaltu raji'an. Beliau bersabda, kemudian aku pun pulang. Falamma marartu bi Musa ibn Imran, ketika aku melewati Musa ibn Imran. Di langit yang keberapa? Di langit yang ke-6. Qala Musa alaihi salam, wa huwa ni'mas sahib kana lakum. Dan sungguhnya Musa adalah sebaik-baik sahabat. Sa'alani, dia bertanya kepadaku, kam furida 'alaika minas salah? Berapa yang diwajibkan atasmu dari salat? Faqultu, aku katakan kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, 50 salatan kulla yaumin. 50 salat sehari semalam. Faqala inna salata thaqilah wa inna ummatak dha'ifah farji' ila rabbika fas'alhu an yukhaffifa 'anka wa 'an ummatik. Kata Musa alaihi salam, sesungguhnya salat itu berat dan umatmu adalah umat yang lemah. Kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan agar dia meringankan untukmu dan meringankan atas umatmu. Faraja'tu, maka aku pun kembali. Fasa'altu Rabbi an yukhaffifa 'anni wa 'an ummati, maka aku pun meminta kepada Rabbku agar meringankan dariku dan dari umatku. Fa wada'a 'anni 'ashran, maka dikurangi untukku 10 salat. Tsumman saraftu famarartu 'ala Musa, maka aku pun kembali dan melewati Musa. Faqala limithla dzalik, maka Musa alaihi salam pun mengucapkan seperti tadi dengan kalimat yang sama. Inna salah la taqilah wa inna ummatuka dha'ifah wa inna ummataka dha'ifah farji ila rabbik
fas'alhu an yukhaffifa 'anka wa 'an ummatik. Maka Rasulullah pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keringanan kepadanya. Fa wada'a 'anni 'ashran, maka dikurangi kembali 10 salat. Tsumman saraftu famarartu 'ala Musa, kemudian aku kembali dan melewati Musa dan bertanya seperti tadi, berapa yang diwajibkan atasmu sekarang? Dijawab 30. Kemudian dikatakan lagi dengan kalimat yang sama, sungguhnya salat ini berat. Kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah agar diringankan untukmu dan untuk umatmu. Faraja'tu fasa'altu fawadha'a 'anni 'ashran, maka aku pun kembali kepada Allah meminta diringankan, maka diringankan untukku 10. Berarti tinggal 20. Thumma lam yazal yaqulu li mithla dzalika, dan terus Nabi Musa alaihi salam memerintahkan aku atau menyuruh aku, menyarankan kepadaku agar aku meminta diringankan. Kullama raja'tu ilaihi qala farji', setiap aku kembali kepada Allah minta diringankan, dan setelah diringankan kepadaku beliau pun berkata farji', kembalilah. Hatta intahayat ila an wada'a dzalika 'anni illa 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah, hingga diringankan untukku dan digugurkan semua salat-salat tadi hingga tersisa hanya 5 salat untuk sehari semalam. Tsumma raja'tu ila Musa, kemudian aku kembali dan melewati Musa kembali, dan Musa bertanya, berapa salat yang diwajibkan atasmu? Dijawab 5. Maka Musa menyatakan, sungguhnya salat itu berat, kembalilah kepada Rabbmu. Farji' ila rabbik fas'al an yukhaffifa 'anka wa 'an ummatik, mintalah agar diringankan untukmu dan untuk umatmu. Maka Nabi pun menjawab dengan kalimat qad raja'tu rabbi wa sa'altuh, aku sudah merujuk kepada Rabbku dan sudah meminta diringankan berkali-kali. Hatta stahyaitu minhu, sungguh aku malu untuk kembali kepadanya. Fama ana bifa'il, maka aku tidak melakukannya, tidak akan kembali. Faman addahunna minkum imanan bihinna wahtisaban, maka siapa yang mengerjakan 5 waktu salat wajib dengan keimanan dan mengharapkan hisab, kana lahu ajru 50 salah, maka dia mendapatkan pahala 50 salat wajib al-maktubah. Siapa yang mengerjakan 5 salat yang wajib, maka dia seakan-akan mengerjakan 50 salat yang wajib, mendapatkan pahala seperti 50 salat wajib. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Riwayat-riwayat ini atau kisah-kisah ini diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan lainnya. Maka ikhwan fillah, a'azakumullah, dan apa yang terjadi antara Rasulullah SAW dan Musa alaihi salam sehingga diringankan salat dari 50 menjadi 5 waktu salah, ini adalah sesuatu yang menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika Rasulullah SAW menerima dari Allah 50 salat dan beliau menerimanya, ini karena betul-betul istijabah Rasulullah SAW kepada Allah. Tidak ada kata kecuali sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, Rasulullah taat. Sami'na wa ata'na. Maka di bawah perintah tadi berjalan. Sampai ketika Musa berbicara tentang umatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima sarannya Nabi Musa alaihi salam. Kenapa? Karena Nabi Musa dalam keadaan pernah mengalami dengan Bani Israel, sedangkan umat Nabi Musa sangat banyaknya dan umat Rasulullah SAW lebih banyak lagi. Masih ingat hadis ketika Rasulullah SAW menyatakan uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat. Ada nabi yang pengikutnya rajulun wa rajulan, ada nabi yang pengikutnya hanya rahd, beberapa orang saja, hanya sejumlah jari ini, lebih dari 3 kurang dari 10. Wa nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad, dan ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Tsumma ra'aitu sawadan 'azim, kemudian aku melihat jumlah manusia yang besar yang hanya hitam saja dari kejauhan. Aku menduga itulah umatku. Faqila li hadza ummat Musa, itu adalah Musa wa qaumuh. Ini menunjukkan bahwa pengikut Nabi Musa sangat banyaknya. Walakin anzur ila al-ufuq, tetapi lihat ke ufuk lain.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke ufuk lain, tiba-tiba beliau pun melihat sawadun azim. Juga jumlah yang sangat besar lagi. Dikatakan mereka adalah ummatuk. Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala 'adzab. Mereka adalah umatmu dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dari hadis ini bahwa jumlah pengikut Nabi Musa juga besar jumlahnya, sebagaimana umat Nabi Muhammad SAW juga besar jumlahnya, sehingga mengalami betapa repotnya dengan umat sedemikian besarnya. Kaum muslimin yang saya hormati, maka Musa berpengalaman, sedangkan Rasulullah SAW dalam keadaan waktu itu pengikutnya masih sedikit, belum banyak. Maka Rasulullah SAW menerima sarannya, betul, umatku nanti adalah besar. Dan akan datang umat-umat di belakang hari ila yaumil qiyamah yang termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali kepada Allah SWT meminta diringankan. Maka diringankan. Sehingga diterimanya perintah dari Allah karena beliau adalah seorang yang menerima apapun yang diperintahkan oleh Allah, dan ini sifat seorang mukmin, sami'na wa ata'na. Sedangkan kembalinya Rasulullah SAW kepada Allah untuk minta diringankan karena sayangnya kepada umatnya. Kedua-duanya kemuliaan. Sehingga jangan didengar ocehan orang Syiah Rafidah atau ocehan para mereka kaum orientalis yang menyatakan bahwa hadis ini melecehkan Rasulullah SAW. Rasulullah seperti orang bodoh, bolak-balik. Apa ini? Ini tidak pantas dimasukkan dalam kitab Sahih Bukhari, katanya. Mereka berdusta demi Allah. Wa kadzabu wa aimullah. Mereka berdusta bahwa ini justru menunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW. Diterimanya keputusan dari Allah itu karena kemuliaan beliau. Sami'na wa ata'na. Apa kata Allah? Diterima. Sedangkan kembalinya kepada Allah dengan saran Nabi Musa alaihissalam karena beliau melihat umatnya, dan ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian Rasul dari kalangan kalian sendiri, yang harisun alaikum, yang sangat mementingkan kalian. Dipuji oleh Allah seorang Rasul yang datang kepada kalian dari kalangan kalian sendiri, dan dalam keadaan harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun alaihi ma'anittum. Sungguh memberatkan atasnya apa yang memberatkan kalian. Sangat besar bagi Rasul apa yang memberatkan kalian. Karena sayangnya kepada umatnya, maka Rasulullah SAW sangat merasa sangat besar kalau itu memberatkan umatnya. Maka ketika dikatakan bahwa itu akan memberatkan umatmu, beliau sangat merasa bahwa kasihan mereka. Maka inilah yang mendorong Rasulullah SAW kembali kepada Allah dan minta diringankan. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah mengutus Rasulnya kepada kita, seorang yang arham bil mu'minin, seorang yang paling sayang kepada kaum mukminin. Bil mu'minina raufur rahim, kata Allah. Yang terhadap orang mukmin sangat sayang. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kisah berikutnya dikisahkan oleh Ibnu Hisham tentang wafatnya Abu Talib wa Khadijah. Sudah kita katakan kemarin bahwa Isra dan Mi'raj adalah pada tahun berapa sebelum hijrah? Nah, 1 tahun sebelum hijrah. Kemudian dikisahkan tentang Amul Huzn. Amul Huzn adalah tahun-tahun kesedihan. Itu justru 3 tahun sebelum hijrah. Berarti mana dulu? Amul Huzn dulu atau Isra Mi'raj dulu? Amul Huzn dulu. Tetapi di sini wallahu taala alam dikisahkan justru Isra Mi'raj dulu, baru kemudian Amul Huzn. Padahal dikatakan oleh beliau rahimahullah, "Thumma inna Khadijah bintu Khuwailid wa Aba Talib halaka fi 'amin wahidin." Kemudian Khadijah binti Khuwailid dan juga Abu Talib meninggal pada tahun yang sama. Fatataba'at ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-masaib. Bihulki Khadijah, karena meninggalnya Khadijah. Wa kanat lahu wazira sidqin 'ala al-Islam. Dan Khadijah merupakan waziratus sidqin, pendukung Rasulullah SAW yang sangat jujur. Wazir adalah pendukung, pembela di atas Islam. Yashku ilaiha. Rasulullah SAW kalau mengadu kepada Khadijah,
yakni kalau dalam keadaan sulit beliau akan datang kepada Khadijah dan menghabarkan beritanya, aku begini, aku begitu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha wa ardaha. Sebagaimana kisah yang sudah lewat ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu di Gua Hira, beliau datang kepada Khadijah dan kemudian menyatakan dasiruni, selimuti aku aku. Dan kemudian menyatakan aku takut. Aku takut bahwa aku tertimpa sesuatu. Ini sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak pantas menimpa seseorang, yaitu syai' fi aqlihi. Maka Khadijah yang menghiburnya. Maka Khadijah menyatakan kepadanya, kalla innaka latasilur rahim. Tidak sekali-kali, tidak mungkin. Engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi. Engkau adalah orang yang berbuat baik. Engkau adalah orang yang membantu orang-orang lemah. Engkau adalah yang memberi kepada orang-orang yang tidak punya. Engkau adalah orang yang begini, orang yang begitu. La yukhzikallah abadan. Allah enggak akan menghinakan kamu sama sekali selama-lamanya. Yang tidak mungkin Allah menimpakan kamu penyakit junun, penyakit gila, tidak mungkin. Engkau orang baik. Ini Khadijah, peran yang sangat besar bagi seorang istri yang salihah adalah bagaimana membesarkan hati suaminya, menghibur suaminya dan membesarkan hati suaminya. Maka dikatakan kanat lahu, kedudukan Khadijah bagi Rasulullah SAW adalah wazira sidqin alal Islam, pembela yang jujur di atas Islam. Yashku ilaiha, yang Rasulullah SAW banyak menyampaikan kepadanya masalah-masalah. Dan juga bihulki ammihi Abi Talib, dan juga Rasulullah SAW tertimpa banyak musibah-musibah, bencana-bencana setelah meninggalnya Khadijah dan setelah meninggalnya pamannya Abu Talib. Wa kana lahu 'adudan wa hirzan fi amrih, dan Abu Talib tadinya adalah sebagai 'adud, sebagai lengan yang menghalangi dan melindungi Rasulullah SAW. Wa hirzan, dan sebagai benteng penjaga bagi Rasulullah SAW. Wa man'atan wa nasiran, pelindung dan penolong terhadap kaumnya. Karena Abu Talib adalah tokoh di kaumnya, maka ketika dia menyatakan bahwa Muhammad adalah di bawah perlindunganku, barang siapa yang berani mengganggunya maka dia berurusan denganku, maka orang-orang Quraisy tidak ada yang berani mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa dzalika qabla muhajirihi ila al-Madinah bi 3 sinin. Dan ini terjadi, ini meninggalnya Abu Talib dan Khadijah itu adalah sebelum hijrah 3 tahun. Falamma halaka Abu Talib nalat Quraisy min Rasulillah. Maka ketika meninggalnya Abu Talib, mulailah orang-orang Quraisy berani lancang mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melemparkan berbagai macam gangguan kepadanya. Malam takun tatma' bihi fi hayati Abi Talib, apa-apa yang tadinya mereka tidak bisa berharap, tidak bisa melakukannya di zaman hidupnya Abu Talib. Hatta taradahu safihun min sufaha'i Quraisy, hingga sampai Rasulullah SAW diganggu oleh seorang safih, orang bodoh dari kalangan orang-orang bodoh Quraisy. Fanadhara ala ra'sihi turaban, dilemparkan ke kepalanya tanah, pasir, sehingga rambut Rasulullah SAW berlumuran pasir. Wa dakhala Rasulullah SAW baitahu wat turabu ala ra'sihi, Rasulullah SAW masuk ke rumahnya dalam keadaan di kepalanya penuh dengan tanah. Faqamat ihda banatihi, maka bangkitlah salah seorang anak perempuannya, faja'alat taghsil anhu turab, mulailah dia mencuci rambut Rasulullah SAW dan membersihkan rambutnya. Wahiyya tabki, sambil menangis, membersihkan rambut bapaknya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu laha, dan Rasulullah SAW berkata kepada anak perempuannya, la tabki, jangan kau menangis, ya bunayyati, wahai anak perempuanku. Fa innallaha mani'un abak, jangan menangis wahai anak perempuanku, sesungguhnya Allah akan melindungi bapakmu. Wa yaqulu baina dzalik, dan juga berkata di antaranya, manalat minni Quraisyun syai'an akrahuhu hatta mata Abu Talib, sungguh aku tidak pernah terkena dari Quraisy apa-apa yang aku tidak suka kecuali setelah matinya Abu Talib. Aku tidak terkena sesuatu yang jelek dari mereka, dari orang-orang Quraisy, kecuali setelah matinya Abu Talib. Ikhwani fillah, azakumullah.
Ini menunjukkan bahwa gangguan-gangguan kemarin yang digambarkan, bagaimana mereka melempar bongkahan-bongkahan kotoran sampai dituangkan kepada Rasulullah SAW ketika beliau sujud, sampai dilempari dengan batu dan sebagainya, itu semua terjadi setelah Abu Talib wafat. Walamma ishtaka Abu Talib, dikisahkan bahwasanya ketika Abu Talib dalam keadaan sakit akan matinya, wa balagha Quraisyan tiqlahu, dan sudah sampai kepada Quraisy berita parahnya sakit Abu Talib, berkata Quraisy, qalat Quraisyun ba'dhuha li ba'd, berkata sebagian mereka kepada sebagian yang lain, inna Hamzah wa Umar qad aslama, sesungguhnya Hamzah dan Umar keduanya sudah masuk Islam. Wa qad fasha amru Muhammadin fi qabail Quraisy kulliha, dan sudah tersebar berita tentang Muhammad ini atau ajarannya kepada seluruh suku-suku Quraisy semuanya. Ini tersebar di seluruh suku Quraisy. Setiap suku Quraisy ada di antara mereka yang sudah masuk Islam. Ini makna kalimat fasha fi qabail Quraisy kulliha, sudah menyebar di seluruh suku-suku dan kabilah-kabilah Quraisy. Fantaliqu bina ila Abi Talib, mari kita berangkat menemui Abu Talib. Falyakhud lana ala ibni akhihi, agar dia mengambil untuk kami dari anak ponakannya. Waliyu'tihi minna, dan agar dia memberikannya kepada kami. Ini maknanya adalah membikin perdamaian dengan saling memberikan perjanjian. Agar Abu Talib mengajak ponakannya memberikan kepada kami, dan kami pun akan memberikan kepadanya. Wallahi ma na'man an yabtazzu amwalana, sungguh kita tidak aman kalau sampai mereka merampas harta-harta kami. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, masyau ila Abi Talib fakallamuhu, mereka pun akhirnya berangkat menemui Abu Talib dan kemudian berbicara kepadanya. Wa hum asyrafu qaumih, dan yang datang itu adalah tokoh-tokoh kaumnya, tokoh-tokoh Quraisy yang sudah disebutkan kemarin di antaranya, seperti Utbah ibn Rabi'ah dan Syaibah ibn Rabi'ah. Dua-duanya adalah anak Rabi'ah, dua bersaudara. Wa Abu Jahal ibn Hisham, ma'ruf, sudah dibahas. Wa Umayyah ibn Khalaf, juga tokoh kafir musyrik yang sudah dibahas. Wa Abu Sufyan ibn Harb, yang kemudian di akhir ketika Fathu Mekah beliau masuk Islam radhiyallahu taala anhu. Fi rijalin min asyrafihim, dan lain-lainnya dari tokoh-tokoh Quraisy. Mereka berdatangan menemui Abu Talib kemudian berkata, "Ya Abu Talib, innaka minna haitsu qad alim." Sesungguhnya engkau di sisi kami sebagaimana kau ketahui, yakni memiliki kedudukan. Wa qad hadaraka ma tara wa takhawwafana alaik, dan sekarang hadir di hadapanmu orang-orang yang juga telah kau kenal. Yani engkau tahu siapa kami, tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh kaumnya. Dan juga kami datang wa takhawwafana alaik, karena kami mengkhawatirkan kamu wahai Abu Talib. Wa qad alimta alladhi bainana wa bain ibni akhi, dan engkau telah tahu apa yang terjadi antara kami dengan anak ponakanmu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya'nun Rasulullah, yang mereka maksud Rasulullah sallallahu. Fad'uhu fakhudh lahu minna wa khudh lana minhu. Panggillah dia dan ambil untuk dia dari kami, dan ambil dari dia untuk kami. Seperti tadi kalimatnya. Ambil dari dia untuk kami, dan ambil dari kami untuk dia. Ini kami akan saling memberi dan kemudian damai. Liyakuffa anna wa nakuffa anhu, agar dia berhenti mengganggu kami dan kami pun berhenti mengganggu dia. Waliyada'na dinana wa nada'hu dinahu, agar dia membiarkan kami dengan agama kami, maka kami pun akan membiarkan dia dengan agama dia. Kelihatannya usul yang bagus menurut Abu Talib. Maka Abu Talib memanggil ponakannya. Faba'atha ilaihi Abu Talib faja'ahu, maka diutuslah seseorang untuk memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah beliau alaihi salatu wasallam menemui Abu Talib. Kemudian Abu Talib berkata kepadanya, "Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, haula'i asyrafu qaumik."
Ini orang-orang adalah tokoh-tokoh kaummu, pembesar-pembesar kaummu. Qad ijtama'u laka liyu'tuka wa liya'khudhu minka. Mereka datang berkumpul untuk memberikan kepada kamu dan kamu memberikan kepada dia. Ini memberikan kepada kamu hakmu dan kamu memberikan hak mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah pun menerima dan berkata, "Na'am, kalimatun wahidah." Aku ingin dari mereka satu kalimat saja. Tu'tuniha tamlikuna bihal Arab. Kalau mereka memberikannya kepadaku, maka niscaya mereka akan memiliki seluruh Arab dan niscaya akan ikut mereka seluruh orang-orang ajam di dunia ini. Satu kalimat saja. Faqala Abu Jahal, maka berkata Abu Jahal, "Na'am wa abik wa 10 kalimat." Kata Abu Jahal, "Na'am, demi bapakmu sebagai jaminan. Kalaupun 10 kalimat kami akan ucapkan." Lihat, Nabi menyatakan, aku meminta satu kalimat. Setelah itu, kalian akan memiliki seluruh Arab dan niscaya orang-orang ajam seluruhnya akan mengikuti kalian. Kata Abu Jahal dengan gembira, "Na'am wa abik." Iya, bapakmu sebagai jaminan. Walaupun 10 kalimat kami akan ucapkan. Qala, kata Nabi, satu kalimat. Qulu taquluna la ilaha illallah wa takhla'una ma ta'buduna min dunih. Kalian ucapkan la ilaha illallah dan kalian tinggalkan sesembahan-sembahan kalian. Ikhwan fillah a'azakumullah. Sungguh mereka terkejut. Fasaffaqu bi aydihim, hingga mereka bertepuk tangan. Riuh, ramai. Wa qalu aturidu ya Muhammad an taj'al al-aliha ilahan wahidah? Apakah engkau menginginkan kami menjadikan satu Tuhan saja dan engkau akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan? Inna hadza amrun la'ajab. Sungguh ini perkara yang sangat aneh. Inna amraka la'ajab. Sungguh urusanmu ini sangat aneh. Tsumma qala ba'dhum li ba'd. Akhirnya riuh mereka berbicara sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Yang intinya mereka tidak mau nerima. Padahal sudah mereka katakan, walaupun 10 kalimat kami akan ucapkan. Tetapi ketika disuruh satu kalimat la ilaha illallah, mereka menolak. Karena intinya mereka tidak setuju dengan kalimat tauhid. Inti misi mereka adalah menentang la ilaha illallah, menentang dakwah tauhid. Sehingga ketika Rasulullah meminta satu perkara, yaitu kalimat la ilaha illallah, maka mereka tolak mentah-mentah dan mereka riuh dan ramai menolak kalimat tersebut dan menyatakan inna amraka la'ajab. Thumma qala ba'dhum li ba'd innahu wallahi ma hadzal rajul bimu'tikum syai'an mimma turidun. Sebagian mereka berkata, sungguh demi Allah, ini orang tidak akan memberikan kepadamu sedikit pun apa yang kalian inginkan. Enggak akan memberikan apa yang kalian mau. Apa yang dimaukan oleh orang-orang Quraisy enggak akan diberikan oleh Rasulullah SAW. Mereka sadar. Mereka sadar bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang berpendirian tegar, kokoh, kuat sebagai gunung yang kokoh, enggak akan goncang, enggak akan goyang. Maka mereka berkata, inna hadzal rajul wallah ma yu'tika ma turidun, ma yu'tikum ma turidun, enggak akan memberikan apa yang kalian inginkan. Fantaliqu wamdu ala dini abaikum, bubarlah, kembalilah kalian semuanya dan peganglah agama nenek moyang kalian terus, hatta yahkumallahu bainakum wa bainahu, hingga Allah memutuskan antara kita dengan dia. Khonibidina'azakumullah, menantang sampai Allah putuskan antara kita dengan dia, antara musyrikin dengan Rasul. Pasti Allah akan memenangkan Rasulnya, dan pasti Allah akan mengalahkan musuhnya. Khonibidina'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Thumma tafarraqu, akhirnya mereka pun bubar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wallahi ya ibna akhi. Ini kelihatannya salah cetak. Faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Abu Talib pun berkata kepada Rasulullah sallallahu, wallahi ya ibna akhi, demi Allah wahai anak ponakanku, ma ra'aituka sa'altahum syatata. Sungguh demi Allah wahai anak ponakanku, aku enggak pernah melihat engkau meminta yang lain-lain.
kecuali itu. Ya, ini melihat betapa kokohnya Rasulullah SAW. Tidak meminta apapun. Bayangan orang-orang Quraisy adalah seperti para politikus hari ini. Kalau diajak tawar-menawar bergening, pasti mereka akan memintanya urusan kedudukan, urusan harta, urusan kekayaan. Itu yang diminta. Kamu minta apa? Kami gak akan khawatir kalau harta kami habis. Kita gak khawatir. Yang penting ini orang diam. Ternyata bukan meminta kedudukan, bukan meminta harta, bukan mengusulkan sesuatu usulan dunia, tidak. Bahkan bukan meminta kepemimpinan, tetapi meminta satu kalimat. Kalian ucapkan, selesai. Yaitu kalimat la ilaha illallah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Orang-orang Quraisy ketika itu, orang-orang Arab bi asriha, adalah orang-orang yang konsekuen. Kalau mengucapkan kalimat, mereka akan konsekuensi dengan kalimatnya. Sehingga mereka berpikir, kalau mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya mereka harus meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka. Konsekuensinya mereka harus meninggalkan kesyirikan-kesyirikan mereka. Konsekuensinya mereka tidak beribadah kecuali kepada Allah. Itu mereka tahu. Sehingga berbeda dengan orang-orang sekarang. Kalau orang-orang sekarang dikatakan qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, mereka serentak mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi ketika mereka setelah mengucapkan la ilaha illallah, yang syirik tetap syirik, yang sesajen tetap sesajen, yang meminta ke kuburan tetap meminta ke kuburan, yang berbuat berbagai macam kekufuran, kesyirikan tetap dalam kesyirikannya, tetap dalam kekufurannya. Tetapi orang-orang Arab di samping paham kalimat la ilaha illallah, mereka adalah orang-orang yang konsekuen. Kalau iya, iya, tidak. Kalau iya diucapkan, mereka konsekuen memegangnya. Kalau mereka tidak mau konsekuen, mereka tidak akan mengucapkannya. Tidak. Ini khuludin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Sehingga Rasulullah hanya menyatakan dengan kalimat qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, selesai. Kalian akan selamat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu, mengisahkan dirinya ketika beliau masih kafir, ditanya oleh Raja Heraklius, ditanya apa ajakan Nabi yang ada di tengah-tengah kalian. Dijawab oleh Abu Sufyan, dia hanya berkata, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ada di Sahih Bukhari. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin yang hormati. Maka dikatakan ketika mereka disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka menolak. Dan mereka menyatakan, a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami untuk seorang penyair yang gila? Atau dengan kalimat tadi disebutkan, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah mereka menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan? Inna hadha la syai'un ujab. Sungguh ini perkara yang sangat aneh. Mereka tidak bisa terima Tuhan-Tuhan yang banyak dijadikan sebagai satu Tuhan. Mereka beranggapan ada Tuhan khusus untuk minta hujan, ada Tuhan khusus untuk undi nasib, ada Tuhan khusus untuk mereka memberikan sesajen-sesajennya, ada Tuhan khusus untuk ini dan untuk itu. Maka ketika dikatakan la ilaha illallah, mereka terkejut dan mereka menyatakan aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak akan dijadikan satu saja? Sungguh ini perkara yang aneh, kata mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka Abu Talib melihat kekokohan anak ponakannya, melihat betapa istiqomahnya ponakan beliau. Maka Abu Talib berkata, wallahi ya ibna akhi, ma ra'aituka sa'altahum syatata. Sungguh aku tidak pernah melihat engkau meminta dari mereka sesuatu yang lain, dari perbendaharaan harta misalnya, atau sesuatu yang selain la ilaha illallah, selain dakwahmu itu. Enggak pernah. Falamma qalaha Abu Talib tama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi islami. Ketika Abu Talib bilang begitu, maka Rasulullah pun semangat. Muncul harapan ingin mendakwahi Abu Talib kepada la ilaha illallah. Tama'a fi islamihi. Beliau semangat untuk mengislamkannya. Faja'ala yaqul, maka dia berkata kepada pamannya Abu Talib, ayyam, wahai pamanku, fa anta faqulha istahalla laka biha syafa'ah yaumil qiyamah. Wahai pamanku, kalau begitu engkau ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Sungguh kalau engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah,
istahalla laka biha syafa'ah, akan halal bagimu syafaat yaumul qiyamah, nanti yaumul qiyamah. Sudah kita katakan tadi, kalau maknanya mengucapkan bagi mereka orang-orang Arab, mengucapkan dengan konsekuen, bukan qauluha bilisani faqat, bukan hanya ucapan di lisan tanpa di hati, bukan hanya ucapan di lisan tanpa ada keyakinan, bukan. Karena itu adalah mazhab Murji'ah yang menyatakan hanya qaul saja. Tetapi karena sudah diketahui oleh Rasulullah SAW bahwa mereka orang-orang Arab kalau dikatakan qul la ilaha illallah, maka dia akan mengucapkan dengan konsekuen dan dengan paham maknanya, karena mereka orang Arab dan mereka ngerti apa makna kalimat tersebut dan mereka tahu apa konsekuensinya. Buktinya sudah banyak. Bahkan di antara buktinya ketika Rasulullah menyatakan kepada orang-orang Quraisy, qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Apa jawaban mereka? Bagaimana hubungan kami dengan Rum dan Persia? Disuruh mengucapkan la ilaha illallah, jawabnya apa hubungan kami nanti? Bagaimana hubungan kami dengan Romawi dan Persia? Artinya mereka menyadari kalau menyatakan la ilaha illallah berarti mereka tidak boleh lagi menghambakan diri kepada manusia manapun, termasuk Raja Romawi, termasuk Raja Persia, termasuk tokoh-tokoh dunia. Lihat pahamnya mereka tentang kalimat tersebut. Dan juga lihat pula bagaimana mereka tidak mau mengucapkan kecuali kalau konsekuen. Sehingga munafikin itu memalukan di tengah orang-orang kafir Quraisy. Apalagi di kalangan muslimin. Di kalangan orang-orang kafir memalukan orang-orang munafik. Dan itu munculnya nanti ketika sudah hijrah ke Madinah, ketika kaum muslimin sudah dalam keadaan memiliki negeri, memiliki kemenangan, kekuatan, maka muncullah orang-orang yang banci. Adapun aslinya mereka orang-orang Arab adalah orang-orang yang rijal, tidak banci dan tidak munafik. Muslimin yang saya hormati. Maka Rasulullah mengatakan kepada pamannya, ayam, wahai pamanku, fa anta qul la ilaha illallah, istahalla biha asy-syafa'ah, akan menyebabkan halal untukmu syafaat yaumul qiyamah. yakni orang-orang yang akan dibela oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang mengucapkan dengan konsekuen kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika ditanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafa'atika yaumil qiyamah? Siapa yang paling berbahagia mendapatkan pembelaan syafaatmu nanti yaumil qiyamah? Dijawab, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya. Ikhwan fillah a'azakumullah. Atau kama qala Rasulullah SAW, di dalam hadis ini orang yang akan berbahagia mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan konsekuen. Maka Rasulullah menyatakan kepada pamannya, ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang aku akan membelamu nanti yaumul qiyamah. Yani aku akan memberikan syafaat kepadamu, akan membelamu dengan kalimat tersebut karena engkau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Lihat betapa semangatnya Rasulullah SAW mengajarkan kalimat tauhid kepada manusia, kepada orang kafir, kepada orang yang dalam keadaan seperti itu. Yani kokoh dengan agama syiriknya, tetap diulangi lagi sampai akhir hidupnya masih dikatakan lagi, qul ya am, kalimat la ilaha illallah, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Falamma ra'a hirsa Rasulullah SAW qala, ketika Abu Talib melihat betapa semangatnya Nabi, betapa semangatnya ponakannya mengajak dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Abu Talib menjawab, ya ibna akhi, wallahi laula makhafatus subbah alayka wa ala bani abika min ba'di wa an tadhunna quraisyun anni innama qultuha jaz'an min al-maut la qultuha la aquluha illa li asarraka biha. Wahai anak pamanku, sungguh demi Allah, kalau saja tidak khawatir cercaan kepadamu dan juga cercaan kepada anak-anak dari bapakmu,
Cercaan terhadap anak-anak bapakmu setelahku. Dan cercaan mereka terhadap kita. Antadunna Quraisy, karena dikhawatirkan Quraisy akan berkata, akan mengira bahwa aku mengucapkan kalimat la ilaha illallah hanya karena takut mati. Khawatir jangan sampai mereka mencercaku dan mencerca kamu juga dan nenek moyangmu, bahwa ternyata aku mengucapkannya hanya karena takut mati kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Kalau saja bukan karena itu, aku akan ucapkan la ilaha illallah. La aquluha illa li asarraka biha. Aku tidak mengucapkannya hanya karena ingin menyenangkan kamu, tidak. Ya, ini tidak mau mengucapkannya hanya karena ingin menyenangkan kamu, dan juga tidak mau mengucapkannya hanya karena dikatakan takut mati, tidak. Lihat ya, repotnya orang yang kayak gini ini, sok tokoh. Sehingga kemarin ketika sehat tidak mau mengucapkan. Sekarang ketika sakit mau mati, saya kalau mengucapkan sekarang nanti dikira takut mati. Memang hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah berikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan Allah sesatkan siapa yang dikehendakinya. Maka Abu Talib pun tidak mengucapkannya. Falamma taqaraba min Abi Talib al-maut, ketika Abu Talib sudah hampir mati, nazar al-Abbas, Abbas paman Rasulullah SAW, melihat, mendekati Abu Talib dan melihat bibirnya bergerak-gerak, yuharriku syafataihi, menggerakkan bibirnya. Fa usghi ilaihi bi udunih, bahkan dia berupaya untuk mendengarkan dengan telinganya, mendekatkan telinganya ke mulut Abu Talib yang sedang bergerak-gerak. Apa yang diucapkannya? Kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, ya ibn akhi, wallahi laqad qala akhi kalimah allati amartahu an yaqulaha. Sungguh, wahai anak ponaanku, sesungguhnya saudaraku ini mengucapkan kalimat yang kamu perintahkan tadi, kalimat la ilaha illallah. Faqala Rasulullah, maka Nabi pun bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la ma asma, lam asma, aku tidak dengar, aku tidak mendengar. Dan ditegaskan lagi bahwa Abu Talib tidak mengucapkannya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Rasulullah sangat ingin Abu Talib masuk Islam, tetapi takdir di tangan Allah, bukan di tangan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sangat berharap dan sangat suka, sangat cinta kepada Abu Talib agar dia bisa masuk Islam, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi yang menentukan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ayat tadi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah yang akan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Qala wa anzalallahu ta'ala fir rahti alladhina kanu ijtama'u ilaihi. Maka Allah pun menurunkan ayatnya, bahkan suratnya tentang orang-orang yang tadi berkumpul di rumah Abu Talib. Wa qala lahum maqala, yang mereka ucapkan apa yang mereka ucapkan, wa raddu alaihi, dan yang kemudian Rasulullah katakan kepada mereka dan apa yang mereka bantah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, Shad wal Qur'ani dzidzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Shad wal Qur'ani dzidzikr. Demikian disebutkan huruf-huruf di awal-awal surat untuk menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an ini terdiri dari huruf-huruf yang kalian kenal, yakni dari bahasa kalian dan dari huruf-huruf kalian. Shad wal Qur'ani dzidzikr, demi Quran yang memiliki zikir dan peringatan. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Bahkan orang-orang kafir itu dalam kesombongan dan dalam penentangan, sampai pada kalimat aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un 'ujab. Apakah dia akan menjadikan tuhan-tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan saja? Sungguh ini sesuatu yang sangat aneh. Wa antalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum
inna hadza la syai'un yurad. Berangkatlah. Antalaqal mala'u minhum, maka berangkatlah orang-orang dari mereka dan mengatakan animshu, berangkatlah kalian, wasbiru ala alihatikum, sabarlah kalian terhadap Tuhan-Tuhan kalian. Persis memberitakan yang tadi, yang mereka katakan, pergilah kalian dan tetaplah kalian di agama nenek moyang kalian. Yani mereka menyatakan animshu, berangkatlah kalian, wasbiru ala alihatikum, dan tetaplah kalian terhadap Tuhan-Tuhan kalian. Yani sabarlah kalian beribadah pada Tuhan-Tuhan kalian. Inna hadza la syai'un yurad, inilah yang diinginkan dan inilah yang dimaukan. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah, sungguh kami tidak pernah mendengar di ajaran-ajaran belakangan ini. Yani tidak pernah mendengar dari ajaran Nasrani ataupun Yahudi yang menyatakan innallaha salisu salasah. Yani walaupun Nasrani, walaupun Yahudi menganggap ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, kata mereka, kami gak pernah mendengar ajaran kamu ini, ajaran la ilaha illallah. Ma sami'na bihadza fi millatil akhirah, kami tidak pernah mendengar yang seperti ini dari agama-agama yang terdahulu ataupun agama yang belakangan. In hadza illa ikhtilaq, ini tidak lain kecuali sesuatu yang dibuat-buat, kata mereka. Qanifidina azakumullah, untuk lebih jelasnya kalian baca surat Sad yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai mereka dengan Abu Talib dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Assalamu taufiq wal afiyah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.